Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib. Channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu ya. Dan di kesempatan video kali ini saya ada sepatu pantofel kayaknya nih. Loh, di mana sepatunya ya? Sepatu pantofel. Mari akan saya cari dulu ya. Sepatunya ada di bawah nih. Pantofel ya. Mereknya Traf. Pantofel ya. Mari kita langsung ke meja pengerjaan sih ya. Karena saya juga lagi agak meler nih hidungnya. Dan ini adalah sepatunya ya. Sepatu pantofel. Ini talinya kecil banget ya. Talinya kecil, ukurannya kecil ini. Pendek juga ya ini. Ini dibawa ke lapak saya itu karena mengelupas ya. Ada yang lepas lemnya, terutama di bagian depan. Ini ya, mangap. Tuh, mangap di bagian depan ya. Mangap. Dan ini juga ada uh, weltingnya ya. Ini yang membuat saya agak kayak gini lah pokoknya ya. Itu agak ada weltingnya ya. Welting itu apaan? Akan saya perkenalkan ya, walaupun kemarin-kemarin sudah saya perkenalkan. Welting itu semacam kayak sabuk ya, kayak apa ya? Kayak list samping ya. Ini ya ada listnya nih. Ini tempelan ya. Ini hanya tempelan ya. Ini list samping hanya tempelan seperti ini. Ini kelihatannya dari atas dijahit ya. Ini kelihatannya dijahit. Tapi dia nggak sampai bawah ya. Dia hanya dijahit sampai sini saja. Dia nggak nembus ke solnya ya. Jadi dengan solnya itu terpisah. Dan ini hanya perkuatannya hanya lem ya. Makanya ini cepat lepas. Kalau sudah lepas seperti ini, ya ini agak susah ya untuk diperbaiki ya. Karena biasanya untuk menempelkan welding ini susah ya. Tapi akan saya coba pakai lem fok ya. Karena lem Loctite saya habis. Saya mau coba pakai lem fok. Ini ada sistem weldingnya ya. Tuh saya agak pilek nih, nggak enak nih kalau pilek-pilek seperti ini ya. Nggak tahu cuaca ekstrim dan kesehatan mulai menurun ya. Saya coba pakai lem fog. Harus sabar ya untuk menangani ini. Ini kalau nggak sistem welding sudah saya buat jalan benang. Dan menjahitnya pun harus nggak sembarangan ya untuk sistem welding. Ada yang sepatu yang ada weldingnya seperti ini ya. Kalau sembarangan nanti weldingnya malah akan lepas keluar. Oke ya, udah selesai tinggal kita nunggu kering ya. Nunggu kering terus nanti kita tempelkan. Tuh ini nggak ada ya, nggak rata ya. Ini harusnya pakai lem Loctite nih. Saya Loctite-nya habis. Tapi nggak jaminan juga sih pakai Loctite. Ini kita tunggu ya. Jadi sebelum menjahit sepatu yang mulus seperti ini, weldingnya kita betulkan dulu agar nanti ketika dijahit ini tidak menjadi hal yang nanti malah mengganggu proses menjahit kita. Oke ya, dan ini sudah kering, layak untuk kita tempelkan ya. Kita tempelkan dulu ya weldingnya. Posisikan
posisinya seperti semula ya. Nah, ini posisinya sudah betul ya. Terus langkah selanjutnya adalah mengelem bagian yang mengelupas ini ya. Bagian depannya ini. Sama lem dari weltingnya ke uppernya ya. Pilek mengganggu bener-bener ini. Oke ya, kita tempelkan ya. Nah, setelah seperti ini nggak apa-apa nggak menempel, nanti ditambah jahitan ya. Dan apakah kita bisa menjahit dari bagian samping ya, ataukah kita harus menjahit dari bagian bawah? Untuk sepatu dicatat baik-baiknya. Untuk sepatu yang ada weltingnya seperti ini tidak cocok dijahit dari samping. Karena apa? Karena kalau kita jahit dari samping, nanti weltingnya ini akan keluar ya, akan nonjol keluar, dan nanti ukurannya tidak akan sama seperti ini ya. Ingat ya, nanti ukurannya dia weltingnya akan keluar ya dari area ini ya. Jadi tidak rata. Dan kita harus menjahit dari bawah ya. Bawah pun dia nggak boleh terlalu mepet ke samping ya, dia harus agak, kita membuat jalan benangnya itu agak ke tengah ya. Karena apa? Karena biar nanti tidak mengenai bagian welting ya. Ya kena, tapi welting dalam nggak apa-apa, tapi kalau kena welting pinggir nanti dia akan bisa keluar juga ukurannya. Oke ya, kita ini ya, saya pakai cutter ya. Nah, seperti ini kira-kira, dan kita coba saya di bagian depannya. Ya, jalan benangnya masih dalam proses pembuatan jalan benang ya. Nah, seperti ini. Jadi ukurannya tidak boleh mepet-mepet ya. Oke ya, kita sayat lagi ya seperti ini. Oke, jadi kita sayat muter seperti ini ya. Jadi ini yang di belakang juga kita sayat seperti ini. Jadi muter ya, agak ke tengah sedikit ya. Terus setelah itu barulah kita jahit. Dan di sini saya memakai jarum panjang ya, jangan jarum pendek. Karena apa? Karena ini solnya tebal. Kalau kita pakai jarum pendek nanti dia nggak akan sampai ya. Kita pakai jarum panjang seperti ini. Oh ya, insole kita lepas dulu. Nah, jadi seperti ini ya. Ini tuh jarumnya ya. Bisa tembus ya. Kalau jarumnya kita pendek nanti nggak akan tembus. Dan dia tidak merusak weltingnya ya. Untuk spasi kita nggak perlu rempet-rempet ya. Karena saya tahu untuk menjahit sepatu-sepatu seperti itu susah ya. Yang ada weltingnya itu susah banget. Dan ini menjahitnya juga dari bawah ya.
Jangan lupa gunakan lilin untuk melumasi jarum, bisa pakai sabun, bisa pakai oli, bisa pakai apa saja ya, yang kawan-kawan nyaman ya. Bagi yang kawan-kawan belum pernah menjahit ya, untuk menjahit sepatu itu ada dua benang ya, bagi kawan-kawan yang nggak tahu, bukan satu saja ya, bukan benang ini saja ya, tapi ini di dalam juga ada benang lagi itu ya. Jadi ada benang yang dari luar dan ada benang yang di dalam ini juga ya, tuh ya, benang yang di dalam. Tuh ya, ada benang yang di dalam. Jadi ada dua benang, ada benang luar dan benang dalam. Jadi untuk menjahit itu ada dua benang ya, bukan satu benang saja. Pasti kawan-kawan yang belum tahu, belum pernah, pasti mengiranya hanya ada di luar sini saja benangnya ya. Padahal benang ini ada dua. Ini agak keras karena saya menembus kertas tekson ini ya, agak keras untuk bagian dalamnya. Dan untuk ditarik juga agak lebih kenceng ya. Saya takutnya itu benangnya rantas ataupun jarumnya bahkan yang patah ya. Makanya perlu hati-hati sekali ya bagi kawan-kawan yang menjahit seperti ini. Ini kalau nggak ada welding ya, saya jahit dari samping. Saya sering menghindari jahit dari bawah ya. Kalau masih bisa dari samping ya saya dari samping. Tapi kalau kayak ini ya terpaksa saya harus jahit dari bawah ya. Soalnya kalau dari samping itu malah justru akan merusak sepatunya ya. Dan jika kawan-kawan yang penasaran ya, yang mau jahit dari samping silahkan ya. Tapi nanti weldingnya itu akan lepas ya, akan lepas dari posisi yang semula ya. Saya berbicara seperti ini karena dari pengalaman ya. Saya sudah uji coba jahit dari samping, coba-coba ternyata weldingnya itu malah posisinya nggak bisa balik seperti semula. Jadi saya lebih memilih yang jahit dari bawah karena lebih rapi hasilnya. Dan untuk bagian depan sini kita bisa ganti jarumnya memakai jarum pendek ya karena untuk ukuran solnya dia sudah lebih cenderung tipis ya. Kalau di bawah kan belakang tan tebal ya, kalau depan tipis. Jadi kita bisa ganti memakai jarum yang lebih pendek ya. Tapi semua itu tergantung kenyamanan kawan-kawan. Kalau nyaman pakai jarum panjang, silahkan pakai jarum panjang. Kalau nyaman pakai jarum pendek, silahkan pakai jarum panjang. Tapi untuk bagian belakang ini ya, nggak boleh pakai jarum pendek ya. Dan untuk depan, usahakan juga pakai jarum panjang ya, untuk bagian ujung-ujung depan sini ya. Karena jangkauan jarum panjang itu lebih dalam ya. Jadi nanti kita mencantolkan benangnya itu lebih mudah.
Dan spasinya kira-kira ukurannya 1 cm lebih dikit ya, pokoknya 1 cm lebih. Dan ini di bagian depan tangan saya sudah mulai susah untuk mencantolkan dan saya harus beralih memakai jarum panjang ya, karena jarum panjang itu degeol lebih gampang ya. Dan untuk bagian depan ini, kalau kawan-kawan mengalami kesusahan bisa jarumnya dimiringkan. Kalau sejajar lurus seperti ini, bagi yang belum terbiasa, itu akan sangat susah. Dan walaupun saya sudah terbiasa juga akan mengalami kesusahan jika jarumnya menghadap lurus, agak dimiringkan seperti ini ya. Miring, jangan lurus seperti ini, tapi agak miring seperti ini ya. Dan hati-hati juga karena di bagian dalam depan ini ada kertas tekson. Jadi kalau kita tidak hati-hati, nanti jarum bisa patah karena tergesek oleh kertas tekson yang sangat tebal. Ya, yang depan yang tadinya lemnya tidak menempel, ketika kita tambah jahitan nanti dia lemnya akan terpres oleh jahitan. Tinggal sedikit lagi ya, tidak terasa sudah sampai depan bagian sini.
Dan selama ini, akhir-akhir ini juga saya tidak pernah mempercepat video ya. Hanya saya percepat dulu ya 2 tahun yang lalu. Di awal-awal saya bikin konten sering saya percepat ya, tapi saya rasa nanti kawan-kawan hanya akan bisa menonton ya. Kalau seperti ini kan prosesnya benar-benar real, nyata, dan bisa dipraktekkan dan bisa ditiru. Karena benar-benar nggak ada yang saya tutup-tutupi. Ini sedikit lagi selesai, tinggal paling berapa jahitan, mungkin 5 jahitan lagi. Dan nanti akan saya perlihatkan hasilnya. Mungkin pas di menit ke 24 ya. Dan ini adalah jahitan terakhir. Terus habis itu kita nanti talikan. Ya. Kita talikan, terus nanti kita potong dan rapikan. Dan jangan pernah menjahit dari bagian ini, dari bagian bawah tidak memakai jalan benang. Kalau dari samping nggak apa-apa, nggak pakai jalan benang, tapi kalau dari bawah wajib memakai jalan benang. Karena bagian bawah itu langsung berbenturan dengan jalan. Lanjut kita merapikan benangnya. Dan ini sudah selesai ya, walaupun ini tergesek-gesek medan jalan, dia benangnya nggak akan putus. Untuk menambah kekuatan di bagian depan, kita tambahkan lem hanjiao untuk bagian depan ini yang tadinya mangap dan mengelupas. Dan ini dibiarkan saja, nanti dia akan kering sendiri. Oke ya, dan ini sudah selesai. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Ini dijahit dari bawah ya. Dan posisi weltingnya juga aman-aman saja ya. Dia nggak lepas lagi karena kita sudah lem sebelumnya. Oke kawan-kawan, saya akhiri video ini. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.